be still and know that you are God. I'll be still and wait. I'll be still and know that you are God. I'll be still. What you say, I let my thoughts get in the way, rushing you. Will you come through? Too many times I tried my own way,
be still and know that you are God. I'll be still and wait. I'll be still and know that you are God. I'll be still.
tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Halo pastors, leaders, dan teman-teman semuanya. Selamat datang di bulan Agustus. Saya berharap Anda berada dalam keadaan yang baik, dikuatkan di dalam Tuhan, dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia yang memanggil kita. Tema kita di bulan ini adalah Stand Tall, berbicara mengenai bagaimana kita dapat berdiri teguh, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kebenaran Tuhan yang kita pegang, dan kita hidupi dengan integritas. Dalam 1 Samuel 17, kita melihat bagaimana Daud menghadapi Goliat. Bagi banyak orang, Goliat adalah ancaman besar yang mustahil untuk dikalahkan. Tetapi bagi Daud, Goliat bukanlah masalah karena ia tahu siapa dirinya, siapa bangsanya, dan siapa Tuhannya. Keyakinan Daud bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari integritas yang dibentuk dalam kehidupan sehari-harinya bersama Tuhan. Sebelum Daud melawan Goliat, Daud telah lebih dahulu membangun kesetiaannya saat menjaga domba. Ia menghadapi singa dan beruang bukan untuk dilihat orang, tetapi karena ia tahu itu merupakan bagian dari tanggung jawabnya. 1 Samuel 17 ayat 37 mengatakan demikian. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Integritas seperti inilah yang membuat Daud berdiri teguh, bahkan ketika semua orang lain bersembunyi dalam ketakutan. Ketika Saul menawarkan baju zirahnya, Daud menolaknya karena dia tahu itu bukan bagian dia. Ia memilih untuk setia dengan cara Tuhan yang telah ia kenal. Dan saat menghadapi Goliat, ia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Keberanian Daud bukan sekedar keberanian biasa, tetapi lahir dari keintiman dan keselarasan dengan kebenaran Tuhan. Ketika seseorang hidup dalam integritas diri untuk dirinya sendiri, tetapi juga membangkitkan orang lain di sekitar dia. Kita melihat bagaimana satu tindakan iman Daud menggerakkan seluruh bangsa Israel untuk kembali bangkit dan maju bersama. Sepanjang bulan ini, mari kita renungkan. Apakah kita sedang membangun kehidupan dengan fondasi integritas? Apakah kita masih menjadi pribadi yang sama ketika tidak ada orang lain yang melihat? Apakah kita berdiri karena kebenaran atau hanya karena tuntutan posisi, jabatan, dan situasi? Saya sungguh bersyukur atas semua yang Tuhan lakukan sepanjang bulan Juli. Ada begitu banyak kesaksian, pertumbuhan, dan langkah iman yang diambil di berbagai tempat. Baptisan air di Anjo, Kaohsiung, Tokyo, Osaka, Auckland, Timika, Sorong, Jogja, Balikpapan, Bandung, dan begitu banyak kota yang lainnya. Tahukah Anda selama 4 tahun terakhir ini kita menjalani dan melakukan 18.000 lebih baptisan air. Berarti ada 18.000 orang yang menyatakan imannya di hadapan Tuhan. Dan kita terus berdoa untuk tuaian yang besar terjadi untuk bulan-bulan ke depan dan tahun-tahun ke depan. Ketika Anda mendengar berita ini, Pastoral Marriage Getaway dan World Conference di Bali telah dilaksanakan. Saya berdoa kita semuanya terus maju untuk menghadapi tahun-tahun ke depan. Dan ketika Anda melihat video ini, IFGF Conference sedang dilangsungkan. Dan mari sama-sama kita terus doakan biar hanya Tuhan yang dipermuliakan. Dan tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi semua orang mendapatkan impartasi dari Tuhan. Biar Tuhan terus melakukan pekerjaannya dalam setiap kehidupan kita. Dan kita memilih untuk hidup dalam kebenaran. Mari kita jalani bulan Agustus ini dengan keberanian yang lahir dari kebenaran, bukan karena kepercayaan diri semata, tetapi karena kita hidup selaras dengan kebenaran Tuhan. Semi out and God bless. To stand tall is to serve when others
to stay still, to care when it's easier to turn away, to believe again, even after the fall. Standing tall is not about being perfect. It's about being planted in grace, in truth, in Christ. Your strength is not your own. It comes from the one who fights for you. The battle is not yours. It belongs to the Lord. You don't fight people. You fight lies, fear, shame, and doubt. And you don't fight alone. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So when shame whispers, stand tall. When fear surrounds, stand tall. When strength runs out, stand tall. Not in pride, not in striving, but in truth, in grace, in Christ. You were made to stand. He's an awesome God, He's rain from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita hanya bagi Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan memerintah atas hidup kita. Haleluya, sama-sama kita katakan. He's an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami yakini, kami imani bahwa Engkau Tuhan Allah yang hebat, Engkau Tuhan Allah yang besar, Engkau Tuhan Allah yang memerintah atas hidup kami. Haleluya. Berikan pujian penyembahanmu hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang bertata, Dia Allah yang berkuasa. Our God is an awesome God. From heaven
kehidupan kami Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian kami. Amin. Seterangnya mentari, namun Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah. Hanya Kau yang termegah.
Saudara, Amin. kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bisa duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya kita siapkan persembahan, kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk pagi hari ini atas penyertaan-Mu kami bisa berkumpul bersama-sama. Pagi ini kami akan berikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan dan Tuhan menguduskan persembahan yang kami berikan dan berkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Welcome to AFGF Pelabuhan Indah bersama saya Anica. Berikut iNews untuk 1 minggu ke depan. iPray diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ibadah Youth diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Halo adik-adik kids, hari ini sekolah minggu akan diadakan jam 9 pagi di iKids Hall lantai 2. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Kamis via online dan hari Sabtu di gereja. Jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR berikut. Kelas iGrow akan diadakan setelah ibadah kedua. iMan akan diadakan pada hari Minggu 17 Agustus jam 5 sore di gereja. Mari berperan aktif dalam pengembangan gedung gereja dengan menyisihkan 10.000 setiap minggunya dan dapat dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Divisi iShare mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang telah setia mengambil bagian menjadi donatur tetap iShare. Melalui iShare, kita dapat membantu memberikan subsidi uang sekolah secara rutin untuk beberapa anak. Mengadakan pelayanan Christmas Carol bagi jemaat yang tidak dapat ke gereja karena sakit atau lansia. Memberi donasi atau bingkisan bagi jemaat yang sakit. Memberkati masyarakat di sekitar di event-event tertentu dan masih banyak lainnya. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, gereja akan berbagi kasih dalam bentuk sembako kepada satpam dan pedagang sekitar gereja. iShare mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam bentuk sembako. Jumlah dan jenisnya bebas dan paling lambat dikumpulkan pada tanggal 14 Agustus 2025. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus setelah ibadah kedua. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Demikian iNews untuk minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan WhatsApp gereja. People X our mission, connect with God, and make disciple alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya percaya pagi hari ini setiap kita, baik yang datang di rumah Tuhan ataupun yang mengikuti secara online, ada sebuah kerinduan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada sebuah kerinduan untuk mengalami Tuhan, untuk bertemu muka dengan Tuhan. Dan mari bersama-sama saya mengajak setiap kita Bapak, Ibu, Saudara, dengan penuh keberanian, kita mau menghampiri Tuhan. Ayo kita mau nyatakan kerinduan kita. Tuhan yang besar, Imam besar aku, Raja di atas segala raja. Mari bersama kita mau bangkit berdiri. Bahwa setiap hati kita yang penuh rindu ini, untuk kita dekat, erat, melekat dan merasakan dekapan Tuhan. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ya Yesus.
Ini hati setiap kami umat-Mu. Ku hampiri tata kudus-Mu. Ku kan curahkan segala doaku. Kaulah Allah yang ku satu hatimu dengan sembahku, Kau ku sembah Allah kudus, ku rindu mendekatimu. Alirkanlah urapan-Mu yang membawa kehidupan, Allah kudus. Biarlah Tuhan melihat setiap hati kita yang rindu. Tiada kata yang dapat ungkapkan Tuhan. Tiada kata dapat ungkapkan kerinduan, kerinduanku akan kasih-Mu. Ku tersungkur dekat kaki-Mu. Arwah teguh, ini cinta-Mu. Kau ku sembah Allah kudus, ku rindu mendekati-Mu. Alirkanlah urapan-Mu yang membawa kehidupan kepadamu, kepadamu, Allah kudus. Ku rindu Kau mendekatku. Alirkanlah urapan-Mu yang membawa kehidupan. Katakan Allah kudus. Kita mau bawa sepenuhnya hati kita yang utuh, yang tulus untuk menghampiri Tuhan pagi hari ini. Yes. Kami rindu Tuhan. Mengalir
ketika kita harus menghadapi pergumulan-pergumulan. Pergumulan yang berbeda bagi setiap masing-masing pribadi. Tapi ketika kita hidup melekat dekat dengan Tuhan, ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita yang membawa hidup kita menjadi semakin luar biasa. Tetap teguh, tetap bisa berdiri meskipun badai itu datang. Hari ini ayo nikmati waktu kita yang luar biasa ini dengan Tuhan. Tuhan menantikan setiap kita. Tuhan menanti hati yang rindu dan bersiap bahwa Tuhan akan mendekap setiap kita. Dekapan Tuhan yang membawa kedamaian, dekapan Tuhan yang membawa kemerdekaan di dalam hidup kita, dekapan Tuhan yang menenangkan jiwa kita, dekapan Tuhan yang membawa kekuatan buat setiap kita. Yang kita perlu saat ini, berikan hati buat Tuhan sepenuhnya. Mari angkat suara kita buat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini kerinduanku. Sembah Tuhan. Ku sembah ya, ku sembah, ku sembah Kau. Hati yang hancur dipulihkannya, hati yang bimbang diteguhkannya, hati yang sakit dihiburkannya. Sungguh ku datang, ku menikmati hadirmu.
Engkau yang mengurung kami. Kau segalanya di hidup kami. Ini waktu yang kami rindukan. Ya, kami menikmati saat-saat ini Tuhan. Di mana kami dapat berhadapan dengan Engkau. Saat di mana kami merasakan sebuah ketenangan, sukacita yang besar Tuhan. Kau limpahkan pagi hari. Kami yang datang membawa kelemahan Tuhan. Engkau hadir dan memberikan kekuatan yang baru. Kami yang datang membawa luka-luka hati kami yang hancur Tuhan. Kami berikan hati-hati ini yang hancur di hadapan-Mu. Dan Kau yang mengubah menjadi baru Tuhan. Kami yang datang kepada-Mu membawa kegelisahan Tuhan. Engkau hadir dan Kau memberikan keteguhan hati. Terima kasih Tuhan. Engkau di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Dalam ketenangan hati kami, dalam sukacita hati kami ini Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pedoman buat setiap kami. Biar firman yang Kau tabur melalui hamba-Mu boleh tumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Dan kehidupan kami boleh menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kami. Engkau buat pembedaan untuk setiap kami yang mengandalkan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, orang boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Ada Tuhan yang besar, Tuhan yang nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini untuk kami menyambut firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Gitu ya. Tapi kita akan belajar dari kehidupannya, apa yang akan kita ambil dari kisah hidupnya. Saudara, seperti tema kita bulan ini, Stand Tall,
ya, bagaimana kita harus berdiri teguh, berdiri kuat, berdiri kokoh, tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, iman kita kuat di dalam Tuhan. Amin, gitu. Saudara, kita akan belajar tentang teguh dan berkualitas. Ya, bukan hanya kita kuat, tapi iman kita itu berkualitas. Tuhan mendapati hidup kita berkualitas di hadapan Tuhan. Kejadian 5 ayat 22 sampai 27, kita akan belajar tentang Metusalah. Metusalah ini anaknya Henok. Henok itu adalah tokoh Alkitab yang berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan akhirnya mencapai kesempurnaan. Kejadian pasal 5, dan Henok berhidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, dan ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh, dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakkan Lameh, dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Bapak Ibu, kita belajar dari kehidupan Metusalah, anaknya Henok. Kita sering mendengar khotbah tentang Henok. Beberapa bulan yang lalu kita juga belajar tentang Henok, bagaimana Henok hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana dengan anaknya, yaitu Metusalah, yang pagi ini kita pelajari. Metusalah adalah manusia tertua di dunia. Umurnya 969 tahun, luar biasa ya. 969 tahun. Saudara, dan dia anaknya Henok. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, coba ditampilkan tabelnya. Kita sering ya, Bapak Ibu sering melihat tabel ini karena sering saya menampilkannya. Di Kejadian 5 ini dicatat usia orang-orang ini, Adam, Set, Enos, dan lain sebagainya, umur mereka ketika mereka punya anak pertama. Adam punya anak pertama, ya, Set, walaupun Set bukan anak sulungnya, tapi Kain. Tapi Alkitab mencatat Adam ketika berumur 130 tahun, dia punya anak Set. Set waktu umur 105 tahun punya anak Enos dan selainnya. Dan sebagainya. Kemudian tahun kelahiran Adam kita nggak tahu. Tapi Set lahir tahun 130. Karena ini semua dicatat itu ketika Adam jatuh dalam dosa, baru dicatat 0, baru itu dihitung 0, 1, 2, 3 setelah dia keluar dari Eden. Dan ini disebut tahun Anno Mundi. Anno Mundi itu bukan tahun Masehi. Anno Mundi itu tahun, ada orang mengatakan tahun di mana bumi diciptakan. Ada orang yang mengatakan Anno Mundi adalah tahun di mana manusia jatuh dalam dosa. Saya lebih memegang pandangan yang kedua. Anno Mundi, tahun di mana manusia jatuh dalam dosa. Dicatat, saudara, dalam Kejadian pasal 5, setelah Adam punya anak, Set, waktu itu Adam berumur 130 tahun, dan setelah dia punya anak Set, dia masih berumur 800 tahun. Dikasih bonus 800 tahun, dan ia punya anak laki-laki dan perempuan, jadi umur Adam 930 tahun, sehingga tahun kematiannya 930. Kita loncat Henok. Henok dan Metusalah ini yang akan kita bahas, terutama Metusalah. Henok ketika dia punya anak Metusalah, dia berumur 65 tahun. Bapak Ibu, dia umurnya 65 tahun. Saudara, dan setelah dia punya anak Metusalah, Henok itu masih dikasih waktu 300 tahun, bonus 300 tahun. Dan dia punya anak laki-laki dan perempuan.
Dan Henok selama 300 tahun, tadi di ayat yang kita baca, dia hidup bergaul dengan Allah. Sehingga Henok mencapai umur 365. Ini tahun kematiannya. Nah, yang kita pelajari adalah Metusala. Umurnya 969 tahun. Metusala punya anak pertama yaitu Lameh. Usianya 187 tahun. Ini yang akan kita lihat Bapak Ibu. Setelah dia punya anak pertama, dia masih dikasih Tuhan bonus 782 tahun. 2 kali lipat dari usia bapaknya. Gitu kan. Saudara, tapi apa yang terjadi selama 782 tahun ini sampai dia mati? Dia tidak melakukan apa-apa. Beda dengan Henok Bapak Ibu. Henok dicatat setelah Henok punya anak pertama yaitu Metusala, ya. Henok dikasih oleh Tuhan bonus 300 tahun. Henok itu hidup bergaul dengan Allah. Setelah anak pertama lahir, dia ngambil keputusan untuk hidup bergaul dengan Allah. Beda dengan Metusala. Metusala juga punya anak, namanya Lameh. Tapi setelah kelahiran Lameh, dia dikasih bonus 782 tahun umur. Perpanjangan 782 tahun sehingga dia usianya 969 tahun. Tapi Metusala tidak pernah ngambil keputusan untuk hidup bergaul dengan Allah. Kalau Henok, dia hidup bergaul dengan Allah mulai dari Metusala lahir. Saudara, kelahiran Metusala itu menjadi titik balik kehidupan Henok. Tapi Metusala enggak. Saudara, 300 tahun bapaknya itu bergaul dengan Tuhan. Metusala enggak. Dia tidak tertarik untuk hidup bergaul dengan Allah. Dikasih umur panjang, ya udah, umur panjang ya udah, tiap tahun ulang tahun ya udah gitu aja. Tapi hidupnya enggak punya keinginan untuk mendekat kepada Allah, mengenal Allah, mencintai Allah. Enggak punya kerinduan seperti itu. Dia hanya menjalani rutinitas demi rutinitas saja. Next. Kita melihat Metusala, anaknya Henok. Henok itu adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Metusala adalah manusia dengan umur terpanjang di dunia. Kalau Henok dia hidup bergaul dengan Allah setelah Metusala lahir. 300 tahun kemudian Henok sempurna gitu ya. Jadi selama 300 tahun Henok bergaul dengan Allah itu dimulai dari Metusala lahir sampai Metusala umur 300. Saudara, umur 300. Bapaknya sungguh-sungguh sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia flat aja, biasa aja. Biasa aja. Gak punya keinginan untuk hidup bergaul dengan Allah, mengenal Allah, biasa saja. Nah, ini Metusala. Bapaknya rohani, bapaknya cinta Tuhan, bapaknya mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Saudara, Metusala gak punya keinginan, sama sekali keinginan untuk itu. Yang jadi pertanyaan, mengapa Metusala tidak terinspirasi oleh imannya Henok? Saudara, kenapa? Biasanya anak kecil itu niru mamanya, niru papanya, kan gitu toh. Papanya berdoa, dia ikut berdoa walaupun doanya sambil melek gini ya, ngintip lagi gitu. Anak kecil kan seperti itu, Saudara. Tapi Metusala dia enggak punya hati, keinginan seperti bapaknya. Bapaknya hidup bergaul dengan Tuhan, dia enggak. Anak-anak yang ada di sini, bagaimana kehidupan iman kerohanianmu? Kalau anak-anak yang di sini punya orang tua yang cinta Tuhan, itu anugerah, itu luar biasa. Ayo tiru iman papamu, iman mamamu. Harus terinspirasi. Saudara, Henok
Sejak kelahiran Metusala, anak pertama, ia memutuskan untuk hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Perbandingannya dengan Metusala, setelah kelahiran anak pertama sampai hari kematian, 782 tahun, ia enggak melakukan apa-apa. Banyak orang, banyak pasangan suami istri setelah kelahiran anak pertama, imannya belayar gini. Waduh, jam doanya kacau. Karena apa? Bayinya melek terus kalau jam tidur dia melek. Sehingga waktunya doa nggak bisa doa. Capek gara-gara ngurus bayi. Entah papanya, entah mamanya sama aja gitu ya. Nah, kalau dulu pelayanan, sekarang nggak bisa pelayanan sejak anak lahir. Beda dengan Henokh. Kelahiran Metusala itu jadi titik balik. Saudara, mau anak itu bayi baru lahir, katakanlah ya 0 sampai 2 tahun jam tidurnya itu masih begini. Yaitu bayi 0 sampai 2 tahun seperti itu. Mau katakan sampai 5 tahun, ya udah seperti itu. Tapi Metusala selama 782 tahun sampai dia mati, dia enggak ngambil keputusan untuk hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, kapan kita mau berkomitmen untuk hidup untuk Tuhan? Kapan? Mungkin waktu punya anak kecil kita katakan, anakku sek kecil, ngerepotin, anakku sek kecil, percuma ke gereja, anakku sek cilik, ngerepotin. Kapan kita mau berkomitmen untuk hidup dengan Tuhan? Saudara, sekarang anak kita umur berapa? Sudah SMP, sudah SMA, sudah sekolah gitu. Waduh, masa-masa sekolah ini aku harus ngajarin anak gitu. Lalu terus pertanyaannya, sampai kapan kita mau hidup berkomitmen untuk Tuhan? Sampai kapan? Saudara, dulu ada pertemuan istri-istri pendeta, istri-istri gembala. Saya masih ingat ketika pertemuan itu, kalau enggak salah itu Aaron masih, belum ada Elvens gitu ya, belum ada Elvens. Aaron masih umur 2 tahun atau 1,5 tahun. Terus kan sharing. Ibu-ibu gembala apa keluhannya gitu ya, ibu-ibu pendeta apa keluhannya. Saya enggak mengeluh masalah jemaat, saya ngomong, aku itu rasanya kalau ke gereja itu enggak ngefek. Karena apa? Ke gereja itu aku ke gereja sambil ngomong anak. Jadi capek gitu. Nanti kalau anakku ini nangis langsung tak bawa keluar. Dia mah jalan-jalan apa gitu ya. Terus habis itu ya udah, aku kayaknya enggak kosong di sini tuh rasanya kering, enggak ada apa-apanya. Dan zaman itu kan enggak ada ibadah online, Saudara. Kalau sekarang Bapak Ibu ada ibadah online, zaman itu kan enggak ada. Saudara, saya punya mbak nginep, pikir saya itu ya, Erni itu tak suruh sekolah minggu sama mbak, biar saya bisa ibadah, tapi tetap gak bisa. Karena anak ini maunya sama mamanya, maunya sama papanya. Nanti lari lagi ke main hall. Mau gak mau saya ke sana. Dan aku bilang, kering. Karena sama aja, aku kayak orang gak ibadah. Capek ngomong tok gitu. Terus ada ibu gembala yang berkata, sabar Bu Tere, sabar. Kita semua juga ngalami kok masa-masa seperti itu. Dan semua itu ada waktunya, ada musimnya, ada masanya. Sabar gitu. Semua itu ada masanya. Nanti ada momen di mana ibu bisa menikmati ibadah. Saudara, dan benar. Waktu saya nelateni anak sekolah minggu gitu ya wes lah tak tunggoni dia sekolah minggu, saya tungguin, sampai akhirnya dia bisa dilepas. Bisa dilepas, gantiin adiknya yang lahir lah ya podo kan gitu. Ganti adiknya yang lahir. Saudara, nah sama aja. Bapak Ibu, terus sampai Elven umur 4
4 apa 5 tahun. Gitu ya. Elvan umur 4 apa 5 tahun, sudah dilepas sekolah minggu sama kokonya. Udah sana, mereka udah tahu, oh kalau ini waktunya worship gini, udah mereka dikit-dikit ke sekolah minggu gitu. Nah, jadi waktu itu saya, aduh Tuhan, makasih Tuhan, aku bisa menikmati ibadah, makasih Tuhan. Tuhan, betapa senangnya bisa sungguh-sungguh menikmati ibadah tanpa direpotin sama anak gitu, menikmati benar-benar. Bapak Ibu, kapan kita mau berkomitmen untuk Tuhan? Ya, kalau kita selalu katakan, anak masih kecil, aku masih sibuk, aku masih ngurus ini, ngurus itu, terus sampai kapan? Sampai kapan? Jangan sampai kita seperti ini sampai ini Metusala. 782 tahun. 782 tahun itu waktu yang panjang. Berlalu begitu cepat dan hilang gitu aja. Dia hidup tanpa melakukan apa-apa buat Tuhan. Tidak berdampak dan tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Saudara, kita belajar dari Metusala. Yang pertama, Bapak Ibu, Tuhan itu punya rencana, punya tujuan tertentu di balik usia kita. Umur kita sekarang berapa? Saudara, Tuhan itu punya rencana di balik umur kita. Supaya apa? Supaya kita itu jadi saksi kebaikan Tuhan. Ayo, di usia kita yang ke-40, yang ke-50, 60 atau 70, kita itu sudah mengalami kebaikan Tuhan atau belum? Kalau sudah, kita itu harus cerita, harus menceritakan kebaikan Tuhan, jadi saksi kebaikan Tuhan. Mazmur 92 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, Alkitabiah ya, kalau tambah tua tambah gemuk itu Alkitabiah berarti ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Jangan gemuk tok tapi sakit-sakitan gitu ya. Gemuk tapi penyakitan, enggak apa-apa gemuk tapi bisa segar, bisa bugar, gemuk dan sehat. Saudara, nah ini untuk menceritakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Jadi Bapak Ibu, di usia kita yang sampai sekarang ini, kita itu bisa cerita kebaikan Tuhan. Minimal kepada keluarga kita, minimal kepada anak kita itu bisa cerita Tuhan itu baik. Mama dulu itu ngalami seperti ini, mama dulu itu pernah ngalami kayak begini. Papa itu dulu pernah ngalami masa sulit terpuruk seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan, ya seperti itu. Kalau bukan Tuhan yang menopang, kalau bukan Tuhan yang menolong, waduh udah gak tahu apa yang terjadi. Jadi bertambahnya usia, kita itu makin menjadi saksinya Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan karya Tuhan yang pernah kita alami. Makanya kita harus ngalami dulu kebaikan Tuhan, baru bisa cerita. Bukan dari apa kata pendeta ini, bukan dari apa kata orang, tapi ngalami dulu, baru kita bisa cerita. Saudara, Bapak Ibu, di usia kita yang sekarang ini, udah berapa kali kita punya pengalaman berjalan dengan Tuhan, pengalaman ditolong Tuhan. Udah berapa kali? Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan menopang. Sudah cerita enggak? Udah pernah bersaksi enggak? Sudah pernah cerita enggak? Saudara, berkali-kali dia menolong kita, dia menguatkan kita. Udah pernah cerita belum? Bertambahnya usia, Bapak Ibu, Tuhan itu punya rencana supaya kita menjadi saksi kebaikan Tuhan. Pasti dalam hidup kita ada naik turunnya. Pasti dalam hidup
ada naik turunnya. Pasti dalam hidup kita ngalami masalah, kita terpuruk, kita ada di titik terendah, kita merasa jenuh. Pernah lah semuanya itu kita alami. Terus apa yang terjadi ketika kita alami semuanya itu? Saya nggak enak itu. Apa yang kita alami? Di mana Tuhan ketika kita ngalami hal-hal seperti itu? Saudara, ayo jadi saksi kebaikan Tuhan. Ayo jadi saksi tentang penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara, ada orang yang ditipu uangnya hilang puluhan juta, ada yang ini hilang ratusan juta. Kalau manusia normal jadi stres kan gitu kan? Stres, kepikiran, gak bisa tidur, ngumpat, maki-maki, marahin. Tapi ternyata dia bisa mengampuni. Loh itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia gak stres. Ya mungkin kaget, mungkin syok, mungkin waktu hari pertama sedih. Kok bisa? Tapi di hari-hari berikutnya dia bisa menjalani dan Tuhan mencukupkan. Udah dicek puluhan juta, udah dicek ratusan juta. Tapi dia masih bisa survive, bisa hidup, bisa makan, bisa mengampuni. Udahlah, gak usah dipanjang lebarkan. Percuma, sekalipun dipanjang lebarkan, mau aku marah-marahin orang itu, uangku ya gak akan balik. Mau tak maki-maki, uangku ya gak akan balik. Loh, saudara, kita diberi oleh Tuhan hati yang legowo seperti ini, hati yang ikhlas mengampuni, itu anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Bapak Ibu, ayo jadi saksi kebaikan Tuhan. Yang kedua, makin bertambahnya usia, kita itu harus makin peka kehendak Tuhan. Bertambah usia jangan ngane-nganei. Ya, tua-tua keladi makin tua makin menjadi-jadi, ya jangan seperti itu gitu ya. Nah, bertambahnya usia kita itu harus makin peka kehendak Tuhan. Ya, makin peka kehendak Tuhan, makin peka apa maksud Tuhan dalam hidupku. Lukas pasal 2, ini tentang Simeon, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon sudah tua, tapi dia peka, makin tua makin peka kehendak Tuhan. Aku tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Hari ini aku harus ke rumah Tuhan. Zaman itu kan tidak ada jam ibadah. Kapan aja mereka boleh ibadah? Ya, kapan aja mereka bisa ibadah? Di rumah, di sinagog. Entah di rumah ibadat, sinagog atau di bait Allah. Saudara, ketika dia datang, Yesus juga datang untuk disunat. Bayi Yesus lagi disunat. Dari sekian banyak bayi yang disunat, dia bisa tahu, dia bisa peka. Ini Mesias. Saudara, ini loh. Ayo latih kepekaan kita. Tambah usia itu kita harus makin peka, Bapak Ibu. Mungkin kita ngalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Tambah tua, merosot. Kehidupan fisiknya makin merosot. Gak apa-apa, tapi rohaninya tetap kuat. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, kalau pembicaraan orang usia 40, itu kalau ketemu sama teman, mesti yang ditanyakan itu apa? Sehat. Pertama mungkin ditanyakan, anakmu berapa, kan gitu. Setelah itu mesti nanyanya tentang kesehatan. Kamu usia segini
gula darahmu normal, kolesterol, ada kolesterol enggak? Terus kamu minum apa? Kalau kamu kolesterol minum apa gitu ya. Kamu minum obat darah tinggi tiap hari gitu. Selalu umur 40, 50 yang ditanyakan yaitu kolesterol, darah tinggi, trigliserid, apalah itu. Walaupun mungkin Bapak Ibu kondisi fisik kita menurun, tidak bisa fit seperti dulu. Tapi Paulus katakan manusia batinia kami itu dibaharui dari sehari ke sehari. Dibaharui. Makin peka, makin cinta Tuhan. Jasmaninya mungkin makin merosot. Kok aku nggak bisa kayak dulu lagi ya? Kok aku gampang capek ya? Kok aku melakukan aktivitas sedikit capek? Ya memang kehidupan manusia seperti itu. Tambah hari tambah merosot fisiknya. Tapi rohnya harus kuat. Dibaharui. Rohnya makin kuat, makin peka, makin kuat, makin peka. Harusnya kita seperti ini. Saudara, jangan fisik merosot, rohaninya juga merosot. Fisiknya merosot, imannya juga merosot. Bukan. Kehidupan kesehatan kita, mungkin kita udah jaga benar-benar, udah olahraga, udah minum vitamin, tapi ya tetap aja, kok Yose kolesterolku gak bisa turun ya gitu. Padahal kayaknya aku tuh jaga pola makan, tapi kok yo masih aja. Kok aku yang masih darah tinggi? Tanya sama dokter, dokter katakan ini faktor usia Bu, ini faktor usia Pak, ini faktor genetik. Ya wes, mau diapain kalau faktor usia, faktor genetik, turunan mau diapain? Saudara, tapi roh kita harus dibaharui. Sehari demi sehari terus dibaharui. Roh kita dibaharui. Saudara, ini yang kedua, peka. Tuhan kasih usia panjang sampai saat ini harus peka. Makin peka kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kalau kita dikasih usia panjang, Tuhan mau kita memiliki hidup yang berdampak. Hidup kita itu ngefek, berdampak buat komunitas kita. Jangan sampai ada kita, nggak ngefek. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita menjadi hidup yang berdampak. Tuhan menginvestasikan umur kepada kita, umur 72, umur 58, umur 65, atau berapapun. Udah berdampak enggak? Lah kalau Metusala dikasih umur 969, betul ya, 969 tahun, tapi hidupnya sama sekali enggak berdampak. Percuma kan? Umur panjang tapi enggak melakukan apa-apa buat Tuhan. Percuma kan? Saudara, Kejadian 6 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini Tuhan berfirman pada Nuh, kejahatan manusia itu tambah lama, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Waktu Tuhan berfirman kepada Nuh seperti ini, Metusala itu masih hidup loh. Dan Metusala itu jadi saksi hidup bagaimana orang pertama menjadi sempurna. Henok, bapaknya, bergaul dengan Tuhan, mengalami kesempurnaan. Metusala itu jadi saksi. Ini loh bapakku itu seperti ini sehingga mengalami kesempurnaan, diangkat Tuhan hidup-hidup. Ya jadi saksi siapa? Metusala. Tapi ketika Tuhan berfirman seperti ini, aku menyesal menciptakan manusia. Ini Metusala masih hidup.
Tapi saudara, semakin dia umurnya panjang, kejahatan itu makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Terus di mana perannya Metusala? Perannya Metusala itu loh, dikasih umur Tuhan panjang, punya bapak yang rohani yang cinta Tuhan, itu di mana perannya? Itu yang jadi pertanyaan kan. Harusnya kan jadi saksi, harusnya jadi terang, jadi garam. Garam itu mencegah kebusukan. Kalau ada garam, ikan itu enggak sampai busuk. Saudara, tapi di mana peran Metusala sebagai saksi mata orang, yaitu bapaknya Henokh yang diangkat Tuhan hidup-hidup. Saudara, dan yang menarik adalah tahun kematian Metusala itu sama dengan tahun air bah turun. Sama. Di tahun Metusala mati, di tahun itu air bah turun. Entah Metusala mati dulu baru air bah turun, atau Metusala itu juga kelelep ikut air bah, ya kita nggak tahu. Tapi di tahun yang sama, yang ini mati, yang ini air bah turun. Bapak Ibu, dan kalau kita melihat seperti tadi ya, tambah lama tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Terus perannya Metusala ini loh di mana? Kok nggak bisa ngomongi orang, jangan berbuat kejahatan, gini. Kenapa yang diselamatkan itu cuma 6, 8? Kenapa yang diselamatkan cuma 8? Lah keluarganya Metusala mana gitu kan? Keluarganya Metusala mana? Metusalanya mana? Istrinya mana? Anaknya mana? Loh kok kenapa kok 8? Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga menantunya. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Tahun kematian Metusala dan tahun air bah turun. Kejadian 7 ayat 11. Kita perhatikan ayat ini. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Umur berapa waktu air bah turun? Nuh umur 600 tahun. Lihat tabelnya. Ini Metusala, Nuh itu cucunya. Metusala mati tahun 1656. 1656. Saudara, Nuh lahir tahun 1056. Tadi dikatakan waktu Nuh berumur 600 tahun, air bah turun. 1056 tambah 600 berapa? Ini, keluar angka ini. 1656. Tahun di mana air bah turun, tahun di mana Metusala mati. Entah Metusala mati dulu baru air bah turun, atau Metusala matinya kelelep karena air bah. Lah ini kalau Metusala kelelep karena air bah, ya berarti Metusala ini kan hidupnya juga gak bener. Makanya gak diselamatkan oleh Tuhan. Gak bener hidupnya. Makanya dia gak masuk bahtera, kelelep juga. Loh Bapak Ibu, ini loh yang perlu kita perhatikan. Bagaimana, apakah hidup kita itu berdampak? Enggak. Kita ini loh dikasih oleh Tuhan itu usia sampai segini. Ini anugerah Tuhan, ini kemurahan Tuhan loh Bapak Ibu. Kita masih bisa sehat, masih bisa ibadah, ini kemurahan Tuhan. Kita udah jadi terang belum? Udah jadi garam belum? Buat komunitas kita, buat keluarga kita. Komunitas di mana kita berada, di tempat kerja kita, atau di keluarga kita, di lingkungan kita, udah jadi terang, udah jadi garam belum? Apakah kehadiran kita ada, nggak ngefek? Kita lahir, nggak ngefek? Karena nggak terjadi apa-apa. Dan hidup kita itu berlalu gitu aja, tanpa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara, ayo Bapak Ibu, ketika Tuhan menginvestasikan usia kepada kita, Dia menginvestasikan usia kepada kita, umur kepada kita sampai sekarang ini. Tujuannya adalah supaya kita menceritakan kebaikan Tuhan, jadi saksi kebaikan Tuhan, supaya hidup kita itu hidup yang berdampak. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Lah, saudara, seperti itu Bapak Ibu.
ketika masa pandemi COVID, banyak yang meninggal, banyak yang dipanggil Tuhan. Dan puji Tuhan kita adalah orang-orang yang survive, yang lolos dari semuanya itu. Saudara, itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Untuk apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita berdampak. Saudara, untuk hidup kita itu makin peka dan peka dan peka kehendak Tuhan. Apa mau Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam hidupku? Tuhan, di sisa hidupku sini loh Tuhan. Aku sudah umur sekian ini Tuhan, aku bisa berbuat apa ya buat Tuhan? Aku bisa melakukan apa ya buat Tuhan? Saudara, ada orang yang ngomong ke saya, Bu, saya mau rajin ikut doa Bu. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Aku nggak bisa pelayanan yang lain. Aku hanya bisa rajin datang doa. Tapi aku percaya dengan aku datang doa, kan aku mensupport kan Bu. Iya support banget gitu. Kalau aku datang doa, aku kan support maksudnya support koordinator doa gitu loh. Biar koordinator doa Pak Hendro itu biar semangat gitu. Ada dia datang. Kehadiran satu orang aja datang di doa pagi atau doa malam. Itu support, itu menyemangati. Loh Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan yang sederhana, hal-hal yang sederhana. Seperti ya, tadi ada program gereja, ayo kita berbagi dalam iShare. Ayo kita berbagi. Bapak Ibu beli minyak goreng, ya ibu-ibu beli minyak goreng. Ya udahlah, bukan hanya cuman aku tak bawa 1 liter ke Bu Marta, tak sumbangno. Nanti mungkin dibagi ke satpam inilah atau ke tukang sapu yang mana gitu. Saudara, ayo belajar hidup berdampak. Kita sampai pada kesimpulan. Allah menginvestasikan kita usia sampai saat ini supaya kita menjadi saksi kebaikan Tuhan. Saudara, ayo alami kebaikannya dan jadi saksi kebaikan Tuhan. Bertambahnya usia, kita itu harus makin peka kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa ya? Bukan mau kita, tapi Tuhan mau apa dalam hidupku? Tuhan pengennya apa? Gitu. Terus yang ketiga, miliki hidup yang berdampak bagi komunitas kita, di marketplace di mana kita berada. Kita menjadi terang, kita menjadi garam. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapa di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan hosti dan anggur, bisa mengangkat tangan dan petugas akan melayani. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami persembahkan hidup kami di altar-Mu Tuhan. Pakai hidup kami, supaya seluruh hidup kami berkenan menjadi persembahan yang hidup, menjadi saksi kebaikan Tuhan, menjadi saksi bahwa Engkau Allah yang benar, tidak ada kecurangan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan pada kami, buat kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan, buat usia yang sampai saat ini bisa kami nikmati, kami bisa sehat, kami bisa beribadah. Itu anugerah Tuhan. Biarlah kami makin peka dan makin bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat hosti ini. Ini adalah tubuh Kristus. Pada malam ketika Yesus diserahkan, Dia mengambil roti itu, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para rasulnya sambil berkata, "Terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu." Dengar bunyi firman Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur ini, cawan ini. Ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk menebus segala dosa kita, segala kutuk, sakit, penyakit, dan kelemahan, serta dosa sudah ditanggung oleh darahnya. Dan melalui darah Yesus kita beroleh jalan pendamaian menuju Bapa. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju melalui penebusan darahnya. Terima kasih Tuhan buat darah yang tertumpah untuk kami. Terima kasih buat harga penebusan. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, imanmu, pekerjaanmu, keuanganmu, studimu, kesehatanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau